Shalom jemaat Tuhan, kita kembali dalam pembelajaran kita dari kitab Wahyu pasal 12. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, mensensor tutur kata dan sikap hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menjadi juru bicara Allah dari kitab Wahyu 12 ini. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami dibimbing oleh Roh yang sama itu Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 12. Kita akan membaca beberapa ayat di situ. Ayat 1-4. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5-9. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapatkan tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu sekalian kita sampai di sini dahulu pembacaan kita. Terus sekarang kalau kita baca ayat yang pertama dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota atau dalam bahasa aslinya adalah Stefanos dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, saudara sekalian, perempuan di sini adalah lambang dari umat Tuhan. Perempuan di sini adalah lambang dari umat Tuhan. Dalam Alkitab beberapa kali digambarkan umat Tuhan sebagai mempelai Tuhan. Umat Tuhan sebagai mempelai Tuhan. Yesaya 54 ayat yang kelima dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi gerejanya Allah dikatakan mempelai Tuhan. Jangan dipahami dari aspek jasmani, ya, tidak. Tapi ini mempunyai makna kalau Tuhan sebagai suami dikatakan di sini itu merupakan semacam kasih. Ikatan cinta kasih agape antara sang penebus dengan umat pilihannya. Bukan dalam pemahaman hubungan biologis, tetapi cinta kasih agape antara Tuhan dengan umat pilihannya. Nah, perempuan itu dikatakan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Ya, bandingkan Kidung Agung 6 ayat 10. Dan sebuah mahkota atau Stefanos di sini menunjuk pada kemuliaan umat Tuhan sebagai tunangan Kristus. Kemuliaan umat Tuhan sebagai tunangan Kristus. Kristus sebagai mempelai pria bagi seluruh umatnya, ya, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang disebut sebagai mempelai perempuan. Maksudnya adalah hubungan kasih antara sang
penebus dengan umat pilihannya. Nah, 2 Korintus 11 ayat 2 Rasul Paulus pernah menuliskan sebagai berikut. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perempuan suci, sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara sekalian, cemburu berbeda dengan iri hati. Cemburu itu dalam bahasa Inggrisnya adalah jealous. Allah itu Allah yang jealous. Cemburu itu berdasarkan hak. Seorang suami atau seorang istri berhak cemburu kepada pasangan hidupnya. Jikalau salah satu pasangan hidupnya itu mempunyai kekasih gelap, maka berdasarkan haknya, karena mereka pernah berjanji dan bertekad pada waktu mereka menikah. Berdasarkan haknya dia berhak cemburu. Ya, seperti Tuhan dia di surga berhak cemburu jikalau kita tidak menyembah dia tapi menyembah ilah lain. Tapi kalau iri hati tidak berdasarkan hak. Misalnya saya iri hati sama teman saya yang baru saja ganti motor misalnya atau ganti mobil. Atas hak apa saya iri hati sama dia? Dia punya pekerjaan sendiri, dia punya rezeki sendiri, dia punya usaha sendiri, saya juga berbeda. Ya saya tidak punya hak untuk iri hati. Iri hati itu tidak boleh. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan kasih itu tidak iri hati. Kasih itu tidak iri hati. Nah, saudara sekalian, cemburu itu berdasarkan hak. Maka dikatakan kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini perkataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Nah, 12 bintang ada di atas kepalanya. Maksudnya mengingatkan kita akan umat Tuhan dalam PL 12 suku dan umat Tuhan dalam PB 12 rasul. Ya, saudara sekalian, ini merupakan satu makna simbolis, ya. 12 bintang di atas kepalanya. Dikatakan ia sedang mengandung. Dalam ayat yang kedua ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Itu ayat yang kedua. Ya. Nah, hal ini sebagai kontras dari ayat yang pertama. Dikatakan maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi kontras antara ayat 1 dan 2. Sekalian, kalau ayat 1 menyatakan kemuliaan dari perempuan itu, tapi ayat yang kedua dia berkata perempuan itu ia berteriak kesakitan ya, karena mau melahirkan. Apa maknanya? Maknanya adalah umat Tuhan yang diberi kemuliaannya juga mengalami penderitaan. Umat Tuhan di seluruh dunia yang diberi kemuliaan Tuhan itu juga mengalami penderitaan yang sangat di dunia ini yang berdosa. Ya, umat Tuhan tidak bisa dikatakan kalau kamu dipenuhi Roh Kudus kamu tidak akan menderita. Ya, itu akan terjadi jikalau kita sudah di surga. Tapi kalau di dunia ini kita akan mengalami tantangan yang sama, bahkan mungkin mengalami memikul salib. Kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi di tengah-tengah dunia yang menentang kehendak Tuhan sehingga kita memikul salib. Ya. Dan kita mengalami penderitaan yang sangat di dunia yang berdosa ini. Yang digambarkan sebagai kesakitan waktu seorang perempuan hendak bersalin. Itu maknanya. Ya. Saya dengar dari istri saya yang melahirkan 2 kali, ya, 2 anak kami laki-laki itu mengalami kesakitan beberapa belas jam. Ya.
Tetapi setelah melahirkan, waduh rasanya seperti luar biasa, kelegaan yang luar biasa. Tapi sebelumnya mengalami kesakitan yang luar biasa. Ya, itu merupakan tanda bahwa umat Tuhan, ya seperti umat Tuhan di dunia ini, kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami banyak tantangan. Seperti seorang perempuan yang sedang yang dalam proses melahirkan tuh, mengalami tantangan penderitaan yang sangat. Nah, dalam Kejadian 3:15 dikatakan Tuhan pernah berjanji bahwa keturunan perempuan akan meremukan kepala ular. Ya, Kejadian 3:15. Keturunan perempuan ini akan meremukan kepala ular. Maksudnya apa? Dalam Contemporary English Version ayat Kejadian 3:15 dikatakan, "You and this woman," kamu dan perempuan ini, "will hate each other," akan saling membenci. "Your descendants," keturunanmu, "and hers," dan keturunan perempuan ini, "will always be enemies," akan selalu bermusuhan. Nah, one of hers, salah satu dari keturunan perempuan ini, yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Disebut hanya salah satu. One of hers, salah satu dari keturunan perempuan ini, will strike you on the head, akan menginjak kepalamu. Kepala ular itu. Ya, pada waktu Yesus di atas salib, Yesus seperti menginjak kepala ular. Ya, dia memang mengalahkan kuasa iblis di situ. Ya. And you will strike him on the heel. Ya, walaupun si ular dikatakan sempat mematuk tumitnya, sehingga Yesus harus mati selama 3 hari dan kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Ya, ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Dalam sejarah dunia terdapat cara-cara iblis yang berusaha untuk membinasakan keturunan perempuan. Ya, dalam sejarah dunia terdapat cara-cara iblis yang berusaha untuk membinasakan keturunan perempuan yang dinubuatkan ke dalam Kejadian 3:15 itu. Bagaimana? Apa caranya? Ya, iblis pernah mendatangkan kekeringan di tanah Kanaan untuk membunuh semua keluarga Yakub. Ya. Tetapi Tuhan telah mengutus Yusuf untuk pergi dahulu ke Mesir guna menyediakan makanan bagi umat Tuhan ini. Ya, kita lihat dalam Kejadian itu. Ya. Luar biasa pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Kita lihat gambar itu, Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberikan interpretasi dari mimpi Firaun dan itu benar. Ya. Itu benar. Iblis juga pernah memakai Firaun untuk membinasakan semua bayi pria Israel. Lihat Keluaran 1 ayat 16. Semua bayi pria Israel mau dibinasakan oleh Firaun. Ya. Nah, ini siapa ini? Sifra dan Puah. Ya. Namun Tuhan memakai 2 perempuan, bidan-bidan Mesir, bukan orang Israel. Tuhan bisa pakai siapa saja yang dikehendakinya, walaupun bukan orang Israel. Ya. Tuhan pakai Sifra dan Puah, bidan-bidan Mesir, yang membiarkan bayi-bayi Israel itu tetap hidup. Walaupun melawan akan perintah daripada Firaun. Ya, karena Tuhan pakai Sifra dan Puah. Walaupun mereka bukan orang Israel. Untuk menyelamatkan umatnya. Ya, bayi-bayi Israel itu. Ya. Lalu iblis pernah pakai Firaun untuk menindas umat Tuhan. Ya. Namun Tuhan memakai Musa untuk memimpin umatnya keluar dari tanah perbudakan tersebut. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ketiga, Wahyu 12 dikatakan, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota.
Kata mahkota di sini adalah diadema. Pada zaman Yohanes, Rasul Yohanes hidup, lambang naga itu dipakai dalam mitologi bangsa kafir, yaitu Yunani, Babel, dan Persia, untuk menunjukkan kekuasaan yang paling kuat dan jahat. Ya, itu pada zaman Yohanes, lambang naga dipakai dalam mitologi bangsa kafir. Oke. Jadi makna kalau kita lihat naga dalam budaya Chinese itu berbeda maknanya dengan makna naga dalam budaya Yunani, Babel, dan Persia. Ya. Kalau naga dalam Chinese itu mempunyai makna dia orang hebat. Ya, dia orang hebat. Tapi kalau dalam budaya Yunani, Babel, Persia itu menunjukkan kekuasaan yang paling kuat dan jahat. Itu makna naga yang berbeda. Ya. Nah, Tuhan menggunakan lambang tersebut yang menunjuk pada iblis. Nah ini, ya, Tuhan menunjukkan lambang tersebut yang menunjuk pada iblis. Itu dalam tradisi mitologi bangsa kafir, Yunani, Babel, dan Persia. Ya. Warnanya dikatakan merah padam. Warna api. Ya, merah padam itu warna api dan warna darah. Menunjuk bahwa naga itu haus darah dan ingin membunuh. Itu sifatnya naga dalam kitab Wahyu. Ya. Haus darah dan ingin membunuh. Ya. Iya. Dikatakan ia berkepala 7. Angka 7 menunjuk pada angka kesempurnaan. Naga dengan 7 kepala hampir mustahil dikalahkan. Nah ini dalam makna budaya Yunani, Romawi waktu itu. Ya. Tanduknya dikatakan 10. Tanduk adalah untuk berkelahi. Jumlahnya 10. Berarti kekuatannya untuk berkelahi hampir tidak dapat dipatahkan. Hampir. Ya. Di kepalanya ada 7 mahkota, yaitu diadema. Itu mahkota kerajaan. Naga tersebut adalah penguasa besar. Ia gunakan para penguasa dunia ini untuk memerangi umat Tuhan. Ya, ini cara iblis. Ya, iblis menggunakan penguasa dunia ini untuk memerangi umat Tuhan, gereja Tuhan waktu itu. Gereja Tuhan mengalami aniaya luar biasa. Ya, pada abad-abad pertama Masehi. Oke. Dan dikatakan dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ayat yang keempat A. Maksudnya ayat ini menunjuk pada jumlah malaikat yang jatuh bersama Lucifer adalah sepertiga dari jumlah seluruh malaikat. Kita tidak tahu persis berapa banyak jumlah malaikat yang waktu lalu, ya sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah menciptakan malaikat. Begitu banyak, kita tidak tahu jumlahnya secara persis. Tetapi satu kali ketika Lucifer itu jatuh ke dalam dosa, kemudian menjadi iblis, dia menyeret sepertiga dari jumlah seluruh malaikat. Iya, Bapak Reformasi Gereja Martin Luther pernah berkata begini. Jumlah umat pilihan Tuhan adalah sebanyak jumlah malaikat yang jatuh itu. Itu kata penafsiran Martin Luther. Berapa banyakkah jumlah umat pilihan sepanjang zaman? Ya, dia katakan jumlahnya sama dengan jumlah malaikat yang jatuh itu, yaitu sepertiga itu. Nah, berapa banyak, berapa miliar kita nggak tahu. Tapi ini tafsirannya Martin Luther. Saya pikir bisa juga baik juga untuk kita ketahui. Ya. Oke. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya.
Ayat ini menunjuk pada usaha iblis untuk membinasakan bayi Yesus. Iya. Usaha iblis untuk membinasakan bayi Yesus. Ingat ya, Raja Herodes waktu itu yang mau membinasakan bayi Yesus di Bethlehem. Lihat Matius 2 ayat 16. Jadi dalang daripada perbuatan ini bukan Herodes tapi iblis yang mau membinasakan bayi Yesus. Iblis pernah pakai raja dunia ini untuk menggagalkan rencana Allah. Dia coba berusaha menggagalkan rencana Allah. Tetapi sama sekali tidak berhasil. Lihat Matius 42 ayat yang kedua. Ya. Ayub pernah berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan gak mungkin gagal. God never fails. Tuhan gak pernah gagal. Apa yang direncanakannya pasti berhasil. Walaupun iblis berusaha menghalanginya, tapi tidak kuasa mengalahkan kuasa Allah. Ya. Oke. Iblis juga pernah pakai rencana masa Yahudi untuk merajakan Yesus secara duniawi. Nah, nampaknya seperti positif ya. Tapi tidak benar, sesuai dengan firman Tuhan enggak benar. Karena waktu itu masa Yahudi berusaha untuk merajakan Yesus secara duniawi. Lihat Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wah, hebat sekali nih. Kalau kita punya raja yang bisa kasih kita makanan. Bisa melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum perempuan, belum anak-anak ya. Dengan 5 keturuti dan 2 ekor ikan. Setelah mereka menerima mujizat itu, mereka ayo kita rajakan dia. Kita merajakan dia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa. Untuk menjadikan dia raja dunia ini ya. Yesus menyingkir. Yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus tidak mau dirajakan oleh dunia ini. Dia hanya mau mengikuti kehendak Bapaknya ini yang di surga. Puji Tuhan. Oke. Iblis juga pernah pakai bujukan Petrus untuk menggagalkan rencana Allah. Petrus pernah membujuk ya Yesus tapi tanpa disadari oleh Petrus, dia dipakai iblis untuk menggagalkan rencana Allah sebenarnya. Nah ini hati-hati ya. Dengan lidah, iblis bisa pakai lidah orang yang seperti anak Tuhan yang dekat dengan kita. Dan nasihatnya begitu sepertinya baik dalam tanda kutip ya. Tapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat Matius 16 ayat 21-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, Yesus mulai menubuatkan akan kematiannya di atas salib. Lalu bagaimana reaksi murid-muridnya? Tapi Petrus menarik Yesus ke samping. Ya, Petrus dikuasai oleh ambisi pribadi ya. Dan menegur dia. Wah, kok berani-beraninya Petrus menegur Yesus ya. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jangan sampai kau mati di atas salib, jangan. Ya. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau, itu kata Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, luar biasa apa yang dikatakan, nyahlah iblis. Jadi maksud ayat ini, perkataan ini, Petrus tanpa disadari oleh dirinya, dia lidahnya pernah dipakai oleh iblis untuk melemahkan semangat Yesus untuk menuju kepada salib itu. Ya. Nyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita pun sama. Kalau hidup kita nampaknya sukses, tapi kita hanya melakukan apa yang dipikirkan oleh manusia, ya kita gagal di hadapan Tuhan. Biarlah kita dipakai Tuhan untuk
melakukan apa yang dipikirkan oleh Allah saja. Puji Tuhan. Ya, iblis tahu jika Yesus jadi naik ke atas salib, yaitu disalibkan, disitulah kekalahan setan. Setan dikalahkan waktu Yesus disalibkan. Coba lihat Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Dan membatalkan surat hutang terhadap kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat, dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib. Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita. Pada salib itu, Kristus membuat segala roh-roh yang memerintah dan berkuasa menjadi enggak berdaya lagi. Jadi Yesus mengalahkan iblis dan roh jahat di atas salib. Sebagian orang enggak ngerti, pikirnya, oh Yesus disalibkan, Yesus kalah. Tidak, justru Yesus di atas salib dia mengalahkan iblis dan roh jahat. Disitulah kemenangannya. Mereka itu iblis dan roh jatuh dijadikan tontonan umum pada waktu Kristus menggiring mereka sebagai tawanan dalam pawai kemenangannya. Ya, kita seringkali hanya berfokus pada kebangkitan. Ya, secara mata jasmani manusia kita melihat Yesus bangkit berarti Yesus menang. Tapi secara rohani, dunia roh, pada waktu Yesus disalibkan, disitulah dia mengalahkan, menjadikan iblis dan roh jahat sebagai tidak berdaya lagi. Yesus kalahkan mereka di atas salib. Puji Tuhan. Makanya iblis berusaha untuk menghalangi Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai Yesus naik ke atas salib. Lewat salah satu alatnya tanpa disadari oleh Petrus, yaitu dengan lidah Petrus sendiri. Tapi Yesus sangat peka. Apa yang dikatakan Petrus ini bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Bapa, tapi nafsunya sendiri, keinginan sendiri. Iblis telah pakai cara yang halus, manis, tetapi juga cara yang sangat kasar untuk berusaha menghalangi rencana Tuhan. Tapi ternyata gagal, nggak bisa. Iblis nggak bisa kalahkan. Nggak bisa menghalangi rencana Tuhan. Iya. Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Iblis memang nggak bisa menghalangi rencana Tuhan, nggak bisa. Mazmur 2 ayat 7 sampai 8. Aku mau ceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi jadi kepunyaanmu. Itu Mazmur 2 ayat 7 sampai 8. Ya, bandingkan Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Tapi kamu akan menerima kuasa dunamis. Dari kata dunamis muncul kata dinamit. Ya, bahan peledak itu ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, pada hari Pentakosta ya. Dan kamu akan menjadi saksiku, martus. Kalau seorang martus saksi harus siap jadi martir bagi Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana ke ujung bumi? Ya di mana-mana ada ujung bumi, karena bumi ini bulat. Ya, berarti apa? Di mana-mana tempat yang sulit, betapapun sulitnya dari orang-orang yang menentang Kristus, di situ Injil Tuhan diberitakan, baik lewat internet, lewat berbagai macam cara yang ajaib dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun ayat 6. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah agar ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Hidup di padang gurun memang gak enak. Ini umat Tuhan di padang gurun, gak enak.
Tapi disitulah Allah pernah memelihara umatnya secara mujizat selama 40 tahun. 40 tahun. Setiap embun turun, dikatakan setiap pagi, mana diberikan. Roti dari surga, ya. Daging diberikan pada waktu umatnya butuh. Baju mereka tidak menjadi lapuk, itu kata Ulangan 8. Mujizat. Baju yang dipakai selama puluhan tahun kok nggak lapuk. Dikatakan kakimu juga tidak bengkak. Ya, Tuhan tuh memberikan mujizatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan sikon kita. Jadi jangan khawatir. Ya. Ulangan 8:4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah jadi bengkak selama 40 tahun ini. Puji Tuhan. Ulangan 8:4 ayat 4. Oke. Jangan lupa di padang gurun juga. Di tempat padang gurun itu. Elia dihiburkan dan disegarkan kembali rohaninya. Dia yang sudah putus asa. Tuhan cabutlah nyawaku. Di padang gurun itulah Tuhan memberikan penghiburan. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan masuk jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar. Lalu ia ingin mati katanya. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah dan makanlah. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu 2 kali makan ya. Berarti roti yang dari surga itu luar biasa. Ya. Ia yaitu Elia berjalan 40 hari dan 40 malam. Berarti roti yang dari surga itu luar biasa. Ya. Berjalan 40 malam lamanya sampai ia ke Gunung Horeb. Dan disitulah Elia yang sudah putus asa itu dikuatkan. Diberikan semangat yang baru kembali. Ya. Puji Tuhan. Oke. Ayat yang ke-6 dikatakan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maksudnya apa? Bilangan 1260 hari sama dengan 3,5 tahun. 3,5 tahun masa aniaya yang menimpa jemaat Tuhan. Berarti setengah dari angka 7. 3,5 kan setengah dari angka 7. Angka 7 itu adalah masa yang dikatakan apa? Masa yang panjang. Tapi kalau setengah itu mempunyai arti yang sementara. Umat Tuhan memang menghadapi tantangan di dunia ini. Tetapi ingatlah, tantangan itu hanya sementara saja. Seorang mengalami tantangan sampai 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Ingat, Tuhan sudah menjanjikan kita satu kelegaan, hidup kekal yang selama-lamanya. Jadi segala tantangan itu dibandingkan dengan kehidupan kekal selama-lamanya sama sekali nggak ada artinya. Jadi memang kata bilangan 1260 hari atau 3,5 tahun itu mempunyai arti cuma sementara saja. Biar Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sangat sedikit waktu lagi. Ya. Tantangan demi tantangan umatnya alami. Tapi gak usah putus asa. Itu cuma sedikit waktu saja. Ya. Sebentar saja. Ya. Karena Tuhan sudah sediakan mahkota kemuliaan yang abadi. Puji Tuhan. Ya. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan melawan Mikael dan kawan-kawannya. Ya. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga.
Dan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Malaikat Mikael dan anak buahnya biasanya memang melawan malaikat jahat untuk melindungi umat Tuhan. Ya. Kita lihat Daniel 10 ayat 13 dan pasal 12 ayat 1. Dalam Perjanjian Lama sebelum kematian Yesus di atas salib, iblis itu sering mendakwa umat Tuhan. Iya. Dalam Perjanjian Lama ya, sebelum kematian Yesus di atas salib, iblis sering mendakwa umat Tuhan. Lihat Zakaria 3, 1-2. Ya, kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa imam besar Yosua itu. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini, yaitu imam besar Yosua itu, adalah puntung yang telah ditarik dari api. Jadi kalau puntung ditarik dari api, berarti dia bebas dari hukuman. Walaupun didakwa oleh iblis. Itu dalam Perjanjian Lama. Iya, setelah Yesus mati di salib, iblis tidak lagi bisa mendakwa umat pilihannya. Ini luar biasa ya. Setelah Yesus mati di salib, iblis tidak lagi bisa mendakwa umat pilihannya. Lihat Roma 8 ayat 33-39. Ya. Apa yang dikatakan? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah jadi pembela bagi kita. Pembela umatnya. Itu dia Yesus. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat atau pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Ini perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Umat Tuhan dalam Perjanjian Baru tidak lagi bisa didakwa oleh iblis. Karena kita sudah punya pembela yang luar biasa. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Yesus adalah pembela yang membenarkan umatnya yang percaya kepadanya. Nah, makanya dikatakan pasal 12 ayat 10-11 Wahyu itu. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Ya, iblis dan roh jahat dikalahkan oleh darah anak domba Allah, darah Yesus. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka telah mengasihi. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sebagai umat pilihan Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus sudah mendapatkan kepastian karena pembela kita yaitu Tuhan Yesus sudah serahkan darahnya yang suci untuk menebus umatnya yang berdosa. Puji Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang beberapa tahun yang lalu kita pernah dengar. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
untuk kemenangan yang Tuhan karuniakan kepada kami lewat darah anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, oleh darah domba Allah kami bisa mengalahkan iblis dan roh jahat. Oh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kuatkan kami menghadapi tantangan, pencobaan, kesulitan. Kami sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, tetap memuliakan Tuhan, tetap jadi berkat bagi banyak orang walaupun kami menghadapi tantangan. Terima kasih dan terima kasih. Tolong kami meteraikan firman-Mu hati kami dan mampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.